Mas, lu kenapa ya gitu kan? Dru, gua kan orang cepu kata dia. Terus gua nggak boleh naik Gunung Lawu, meninggal di atas, kalau nggak sakit nih sampai rumah. Pas lagi nonton, weh gua masuk gua tenda dulu, gua tenda. Karena dari Hargo Dalam gua tenda lumayan jauh liat. Gua jalan sendirian, malam BG ini. Wah gua di sini panas banget badan gua, kayak dibakar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Si Hendrik, lu ngapa lu? Kata dia gitu kan. Itu apaan? Apaan? Itu depan tenda. Orang bego, kata si Hendrik gitu. Pakai lama evakuasi ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Walid dan Badru Capslock. Nah, kali ini gue berkesempatan untuk menjadi host dan Bang Badru Capslock ini untuk membawakan cerita perjalanannya waktu ke Gunung Lawu ya Bang ya? Iya, itu tahun 2012 waktu ekspedisi 2012. Dan itu tepat satu suro. Dan itu horor banget waktu itu sih. Oke Bang, tahan dulu horornya Bang. Kita nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke Gibah Misteri. Halo Bang. Oke Lid, halo juga. Oke Bang, gimana nih Bang kisah perjalanan waktu ke Gunung Lawu tahun 2012 itu Bang? Oh iya. Nah kali ini gue mau cerita nih tentang pengalaman gue juga ya Bang Walid ya. Dan ini gue kan 2 hari yang lalu telepon-teleponan nih sama anak-anak nih tim ekspedisi. Nah waktu 2012 itu gue lagi ekspedisi 25 gunung, Pulau Jawa dari Banten nih sampai Bali waktu itu kan. Nah ada kejadian horor nih Lid, pas banget waktu gue ekspedisi itu satu suruh, itu 2012 ya, satu Muharram. Nah itu sih nggak ada niatan buat satu suruh di Gunung Lawu itu nggak ada niatan, karena gue ngejar target. Nah waktu itu gue dari Wilis, pokoknya dari Jawa Timur lah ya, Wilis, Kelut, Semeru, terus gue langsung mental ke Gunung Lawu. Nah waktu itu pas banget, pas sebelum satu suruh, kan seperti biasa nih gue istirahat kayak di rumah warga tuh, bisa dibilang kayak dusun lah, ketua dusun gitu kan, di dekat Cemoro Kandang. Pas banget H-2 itu, pas gue datang ke rumah itu, ke rumah dusun, kayak nyambut bapak-bapak dan salah satu ranger Gunung Lawu. Nah disambut lah gue ngobrol-ngobrol, kata dia, Mas nanti besok malam ada acara nih di samping rumahnya dia, ya bisa dibilang 3-4 rumah lah ya. Oh acara apaan Pak? Acara satu suruh kata dia gitu. Terus ngapain Pak? Ya kayak ada upacara adat gitu kata dia. Oh gitu ya Pak. Emang acaranya kapan? Besok Mas, 2 hari lagi kan 1 Muharram. Oh gitu ya Pak. Gue semangat ya nggak iyang-iyang lah gitu kan. Dan ada nih teman gue nih namanya Yanto ya, nama asli nih ya. Nah si Yanto ini dia keturunan Cepu, Jawa, Jawa Tengah Cepu gitu kan. Dan dia ngeh tuh, satu suruh ya. Dan dia emang ragu tuh waktu naik Gunung Lawu. Akhirnya ya udah gue bilang, udah Pak, berarti besok malam ya. Ya udah, akhirnya gue istirahat tuh di hari itu Lid. Nah pas besok sorenya tegur lagi, Dru, Mas Badru, iya Pak, nanti malam jadi gak berangkat kata dia. Ayo Pak, ikut, saya ikut. Oh yaudah, Jakarta jam 9 nih. Nah gue datang lah tuh di tempat rumah itu. Ternyata itu banyak Lid, kayak orang lagi apa ya, lagi baca-baca gitulah, kayak cinglanina. Wih, gue datang pakai sarung kan sama anak tuh. Kayak ada yang pakai hitam jubah, yang ceweknya tuh kayak pakai apa sih, dayang-dayang gitu tuh, yang kemben ya, kayak gitu-gitu kan, adat-adat Jawa dah, gue kurang paham. Nah di situ ada mimbar Lid. Nah di situ rame tuh ya, kisaran ada 100 orang lebih lah ya. Ada mimbar, gue liatin tuh mimbar, di sini sajian semua kan, kayak ya sajian kayak jeruk, kayak pisang dan lain-lain dan kayak gitu. Gue liatin, gue merinding banget coba di situ. Itu auranya bener-bener kayak gimana ya? Gokil sih kata gue. Dan sampai teman gue nih si Ucup namanya, Bang gue pulang duluan ya. Emang apa Cup? Pal gue puyeng banget kata dia. Ya udah Cup, gue masih penasaran nih acara apa sih yang sampai jam 12 gue tungguin tuh Lid. Ya cuma gitu-gitu aja Lid, kayak singa nih, kayak si ceweknya itu apa namanya, si sinden ya, bisa dibilang kayak gitu, nyanyi. Terus tengahnya tuh ada mimbar. Sampai gue liatin itu mimbar. Tuh ada apa sih di mimbar itu gitu kan. Tapi kenceng banget itu auranya. Mata gue tuh mau ke situ dulu Lid, ke mimbar itu. Udahlah gue diemin. Akhirnya gue bete kan. Ya udahlah, yang penting gue udah tahu nih ternyata upacaranya seperti ini. Gue balik nih ke rumah sendiri.
si teman gue si Julpi masih bertahan nih, masih Yanto. Jo, gue pulang duluan lah buat besok persiapan, karena besoknya gue mau naik gunung nih, pas banget satu suruh tuh di Gunung Lawu. Ya udah, gue duluan sendiri jalan, Lid. Nah pas gue jalan depan rumah yang kedua nih, itu kayak bau menyan, Lid. Lu tau kan kayak brr, tiba-tiba Lewat gitu bang. iya kayak bau dupa gitu. Ini apaan kata gue. Udah gue jalan aja kan. Pas nyampe rumah si bapak itu, gue direp-rep malamnya. Baru tidur melek dikit, baru mau merem dikit kan. Kejang-kejang gue. Itu ada kali lama, itu lama banget sampai gue melek itu nggak bisa bergerak. Sampai gue ini si Ucup yang udah pulang duluan sama si Hendrik. Nah tolong nggak bisa gue, Lid. Akhirnya selesai juga. Nah pas pagi nih, pas gue mau sarapan pagi, habis mandi, nah ada anak si bapak nih, gue cerita ada tuh, Mas, semalam aku kan pulang nih Mas, dia parah banget Mas, kayak aku gimana ya, disekep kayak 4 orang gitu kan. Mas semalam sana Mas Badru? Iya semalam, pulang jam berapa? Jam 12. Harusnya sampai selesai Mas, acara kayak gitu mah. Aku aja pulang pagi katanya. Oh, berarti mungkin gara-gara Mas Badru pulang duluan, kata dia gitu, ada yang ngikutin dah. Orang masih rame-ramenya, kata dia. Rame apa nih Mas? Paham lah, kata dia. Oh, ya udah. Gue nyampe lah di base camp itu jam 9 pagi nih. Nah, kebetulan ya ekspedisi ini gue 25 gunung dari Pulau Jawa sampai Bali. Dan itu salah satu acara dari salah satu kampus di Jakarta, Lid. Nah, dan itu gue terpilih sebagai atletnya nih. Dan kebetulan tim-tim yang itu tim-tim terpilih, bisa dibilang udah terlatih sih, karena gue di 1 bulan di Gembleng tuh disuruh lari, olahraga, belajar kompas, belajar navigasi, belajar survival, semuanya ada tuh di Gembleng. Nah kebetulan ada nih 1 orang, jadi si Yanto, ketua leader waktu itu, Julfi, gua, Ucup, sama si Hendrik, sama Mas Didi. Dia orang Jawa, orang Purwokerto tapi perwakilan Jakarta kan. Baru sampai base camp, Lid nih. Nah ini si Mas Yanto diem aja, Lid. Mas, lu kenapa ya gitu kan? Dru, gua kan orang Cepu, kata dia. Terus gua nggak boleh naik Gunung Lawu. Serius lu? Dari situ gua Julpi sama si Hendrik nih antusias banget kan, karena gua penasaran sama apa sih maksudnya dia. Jadi gini, sejarahnya tuh kata dia, kan Brawijaya ini kan Moksa di sini, dan gua masih ada keturunan Adipati Cepu, kata dia. Gua kalau naik Gunung Lawu takutnya gua kenapa-napa, kata dia gitu. Kata orang-orang rumah. Lah terus gimana bang? Lu kan harus naik, lu leader kan, gue bilang gitu. Ya itu makanya gue bingung. Ya gue bilang aja gini ya bang, Allah walam dah kalau masalah itu mah ya, gue bilang. Nah, kan lu juga naik kan sama teman-teman yang udah terlatih nih, gue bilang gitu kan, nggak sembarangan pendakian, gue bilang gitu. Ini atlet semua yang naik, dan insyaallah ya kita udah belajar survival ya. Kalau dunia mistis ya Allah walam ya, kita nggak tahu. Yang penting lu banyakin sholawat istighfar aja. Di situ dia masih kayak gini, lihat sambil ngerokok. Yang dia tuh ngerokoknya jarang banget, sampai naik ya posisi udah jam 9, udah siang banget kan, dan gua harus target tembusinnya itu Sindang Derajat. Dia diem, gua nggak naik deh, kata dia. Naik yuk, naik, kata Julpi. Julpi tuh yang gondrong, naik ditarik lah sama si Julpi itu ke base camp, ke si Maksi. Mas Toi, ini temanku nih, kata dia. Ngapa Mas Yanto? Gini, akhirnya dikasih wejangan lah ya. Kayak antara 2 sih, kata dia, kata si petugas itu. Kalau enggak meninggal di atas, kalau enggak sakit nih sampai rumah. Katanya kalau si Yanto ini sampai naik atas. Di situ dia makin bimbang dong, lihat stres. Dia selalu bilang, gua orang cepu gitu. Bilang, udah Mas, hilangin dulu hal-hal mitos, gua bilang gitu. Udah, bismillahirrahmanirrahim, langsung baca ayat kursi. Udah, yuk baca Al-Fatihah, langsung dia yakin, sip. Nah pas langsung tuh gue ganti seragam tuh, karena waktu itu kan seragam ekspedisi gue warna hijau kan. Terus ganti semuanya. Pas udah gue keluar kamar mandi, dia orang si Maksi dibilangin, Mas baca dah, kata dia. Mas, Gunung Lawu dilarang pakai kaos warna hijau. Wah di situ gue makin ngedon, lihat. Astagfirullahaladzim, peraturan serem amat sih, kata gue. Kaos warna hijau. Ya akhirnya terus gimana Mas ya, ini kan kita ekspedisi nih, dan sponsor kan banyak tuh, itu label-label sponsor. Ya udahlah, kata dia, nggak apa-apa, sampean bawa aja buat nanti foto di puncak, kata dia. Oh ya begitu Mas ya, boleh ya, boleh, cuman jangan dipakai ya, kata dia. Kayak di sini sih ya ikutin adat sekitar aja dah, pantangan gitu. Gua nggak tahu, waktu itu gua nggak tahu tuh pantangannya apa aja waktu naik Gunung Lawu. Akhirnya gua udah tuh pakai pakaian biasa. Perjalanan dimulai nih, Lid.
Nah itu gue start jam 10 pagi. Lu bayangin Sindang Derajat betapa jauhnya, Lid. Lumayan bang. Sindang Derajat target gue tuh. Iya. Karena gue turun via Cemoro Kandang besoknya. Gue iya, lintas. Dari Cemoro Sewu turun Cemoro Kandang. Nah habis dari situ start nih. Itu yang namanya Sianto. Dia udah, gue kelihatan lah muka udah auranya itu udah beda banget. Tres. Karena itu satu Muharram, satu Suro, itu Lid sepanjang jalan. Apa ya, kayak aki-aki bapak-bapak udah tua banget digandeng 3 sampai 4 orang. Ya gua anggap orang pinter lah, paranormal ya. Pakai belangkon, terus jalan nyeker, Lid. Kata Mas Yanto gitu, tuh lagi ini yang ke atas dia mau nyuci keris atau apalah katanya gitu kan. Oh mau ini lah, mau ritual. Terus di situ gua bingung dong. Gua nggak paham banget Dit masalah itu, masih belum apa ya, belum kepikiran lah kayak gitu, mistis gue jalan aja. Nah sampailah gue di pos 2 nih, singkat ceritanya. Udah pas di pos 2 banyak ternyata Lid orang kayak gitu Lid. Itu waktu itu pendakian masih sepi banget ya, maksudnya pendaki ada, cuman lebih banyak warga lokal yang naik ke atas, yang pakai sandal jepit, yang ibu-ibu itu udah tua banget. Gue ngeliatnya kasihan kan, sama si bapak yang hitam kayak pakai pangsit gitu pakaiannya, di sini pakai belangkon, digandengin sama anak buah muridnya ya gue anggap ya. Nah pas di pos 2 si Anto duduk, nanya ke bapak itu iseng. Gue lagi ngerokok di ujung kan. Pak, ke atas mau ngapain? Enggak, saya cuma mau wisata aja. Dia siapa ya? Kayaknya nyeletuk. Mau ini deh, cuci-cuci ya, mau ritual ya. Langsung marah sih bapak itu, Lid. Hati-hati mas, ngomong gitu. Iya pak, maaf pak, bercanda doang. Langsung jalan kan. Yang namanya jiwa muda kan, kepo. Nah kita jalan. Gue habis domelin yang bapak-bapak orang. Lagi bego itu orang pinter PA gue pengen kan. Itu kayaknya mau ini kan, kata si Julpi itu. Langsung tuh gue bercanda-bercandain biar dia nggak terlalu pikiran. Iya benar. Pengennya dia itu kenalan sama orang kayak gitu digandeng, Lid. Karena apa? Dia takut. Jadi ini orang pinter nih. Ini temenin gue dong gitu kan. Maksudnya kayak gitu. Ngerti. Cuman caranya dia kayak gimana? Salah. Jadi bikin orang kesel. Gue pengen minta gandengan nih sama orang pinter. Gue takut kata dia. Yaudahlah cuek aja sih, rame ini. Nah jalan nih gue lagi nih, Lid. Itu bener-bener gue jalan itu cepetnya minta ampun, Lid. Karena emang ujar target. Nyares istirahat, yuk jalan lagi. Udah jalan lagi istirahat. Waktu itu emang basic lagi oke-nya kan. Udah dilatih sebulan. Dan wah gokil sih pelatihannya juga. Nah sampailah di pos 4 nih. Pos 4 itu kayak ada bangunan. Pas di pos 4 Sianto udah mulai begini gitu di ujung. Diem, tok. Iya. Gue masih kepikiran masalah itu. Gue pulang kayak gimana ya? Sedangkan dia itu pas di bawah nih Sianto, terus orang sama Bukin sampai nangis-nangis gitu. Kayak perpisahan. Gitu karena demi tugas nih, udah kayak TNI kan. Demi tugas karena gue bawa bendera beberapa kampus dan sponsor nih. Demi tugas udah nangis. Nah. Pas di pos 4 inget. Lihat Bukin gue lagi ngapain ya? Dia sampai ini hari terakhir gue dikeplak sama cucu. Ucuk orang lucu dah, orang gemes gitu. Sembarangan aja lu, leader masa bikin don anak murid, anak buah gitu kan. Oh iya ya, gue leader ya kata dia. Ya wis, kata dia lanjut. Pas perjalanan itu Lid, gue ngeliat si bapak-bapak yang kayak itu tuh, yang pakaian hitam-hitam tuh banyak banget Lid pada naik ke atas. Gue liatin aja, jalan kaki nyeker, terus jalan tuh tongkatnya tuh bukan tongkat biasa Lid, kayak batang pohon yang begini-gini, liuk-liuk gitu. Dan di situ anak muda yang ngiringin, gua anggap itu muridnya dia mungkin ya, atau guide atau apa, gua nggak tahu. Pak, gitu kan. Wih kata gua nih udah umur 70 tahun nih, masih kuat apa naik gunung gitu. Nah singkat cerita, sampailah gua di Sindang Derajat. Itu jam 4:30 sore. Cepet banget gitu, gua jalan 4:30 sore dia naik, nyampe. Nah sampai Sindang Derajat. Sindang Derajat itu gua ngecamp, tahu kan yang sumur itu Lid? Iya. Nah, sumur gua ngecamp di situ. Samping sumur situ. Sumur situ. Di depannya sekali. Oh, depan sumur sekali, Bang. Depannya sekali. Jadi ada sumur. Nah, gua depannya sekali nih di depannya dia. Nah, di sana ada beberapa tenda tuh. Tapi bukan tenda pendaki, tenda orang yang ritual. Oh, gitu. Yang mau ritual. Tenda-tenda biasa. Nah, pas malam habis maghrib nih. Wah, itu rame banget suasana itu. Oh, itu kata gua suara apaan sih? Cuk, suara apaan cuk? Luli masak nasi tuh dalam tenda karena angin kencang banget kan. Itu kali suara orang pada sembahyang, kata dia itu pada ritual. Yuk terkepo yuk, gue bilang gitu kan. Yuk keluar yuk habis masak. Gue masak nih. Si Ucup langsung, astagfirullahaladzim. Si Hendrik
lu apa lu, kata dia gitu kan. Itu apaan, apaan, itu depan tenda, orang bego, kata si Hendrik gitu. Kagak, itu apaan, lu apa sih Cup, kata-kata itu. Dan itu di situ gua masih apa ya, masih nggak iyang lah, masih setan-setan gitu, masih bodo amat gitu kan. Lu nggak salah baik Cup, kepret nih gitu kan. Itu apaan ya, kata dia penasaran, buka, kagak ada. Ditutup lagi, lu ngapa sih Cup? Kagak, tadi gua ngeliat kayak ada pala, di sininya kayak ada api, Lid. Serius lu kelihatan dari dalam. Jadi gini bang, kata dia tuh kayak sugesti gitu di depannya dia, tapi di luar tenda. Udahlah, bodo amat lah. Udah tuh, gue masak lanjut. Nah, saya masak, si Jopi keluar duluan nih, Dru sama si Yanto. Gue nemenin Yanto dulu ya, kan di depan sidang dia tuh kayak ada warung tuh, Lid. Nah, di situ dia nemenin si Yanto ke warung, biar Yanto tuh tenang. Karena dia tuh bener-bener takut banget, Lid. Ya cuma ada pilihan mitosnya ya, antara meninggal dan sakit nih setelah turun dari Gunung Lawu. Nah, pas dia lagi dalam warung, biasa tuh dia ngobrol-ngobrol sama si ibu warung dengan bahasa Jawa kan. Nah, balik nih, balik. Ya udahlah, yuk istirahat dulu yuk. Istirahat nih. Ini di depan masih rame nih, Dit. Yang di depan air sindang itu yang lagi ritual. Kayak gitu-gitulah. Bau buat menyan ya. Ya udahlah, cuek aja. Nah, jam 11 malam itu makin rame, Lid. Oh, makin malam makin rame tuh. Makin rame. Itu sepanjang gue mendusin, itu orang lewat nggak bisa habis kayak di pasar. Nah, akhirnya si Hendrik kepo. Duk, masih melek gak? Masih melek, Drik. Rame banget depan ya. Gue buka tenda nih berdua. Buset, para peziarah rame banget, Lid. Oh, peziarah juga, Bang? Iya, ternyata pas malam makin rame nih dia nyampe. Ih, gokil. Nah, akhirnya gue nanya nih kayak ibu-ibu di samping warung nih. Bu, itu si bapak pada kemana ya? Itu pada ke atas tuh deh, di situ kan kayak ada petilasan, kayak bangunan itu kan, di Sidang Derajat naik dikit tuh ke arah Boyem. Argo Dalam kali. Argo Dalam, betul. Nah, pas di situ, Dik kata sih, akhirnya gue berempat nih, Julpi gue bangunin, yang gue bangunin, yang orang Cepu itu, gue, Julpi, Hendrik, Ucup ke atas. Wih, kita ritual, kata ya. Jadi, gue cuma ikut-ikutan nih, gue nggak ngerti lah pokoknya, intinya gue nggak ngerti. Yuk, jadi. Gue jalan, pas aku dalam, buset kayak orang tahlilan, Lid. Tahu gak lo, kayak orang tahlilan berjejer banyak banget tuh. Wah, tahu tuh dibaca mantra apa tuh, masing-masing mantranya lah, gini kan. Wih, kata gue liatin aja dengan muka begonya gue kan. Ini ada apa sih? Ngapain sih? Oh, mungkin lagi nyuci keris kali atau lagi ritual. Gue mikir gitu kan. Nah, si Ucup nih balik lagi. Pas lagi nonton, weh, gue tenda duluan, karena dari Argo Dalam ke tenda lumayan jauh, Lid. Lu jangan sendirian, malam BG ini. Wah, kuat di sini, panas banget barang gua, kayak dibakar, padahal dingin, Lid. Lu tau lah Gunung Lawu malam dingin banget. Terus akhirnya ya gue sama si Hendrik, ya karena si Ucup gue tinggalin kan kasihan juga kan, karena dari Argo Dalam sampai gue buka tenda lumayan jauh tuh ke Sidang Derajat. Posisi udah jam 12 malam dah. Nah, akhirnya gue jalan nih bertiga, gue turun. Pas gue turun, itu si Ucup tiba-tiba kayak buka jaket gitu, Lid. Panas, dia bilang. Udah buka jaket, langsung gini, Cup, lu kagak dingin? Gue gerah, kata dia. Jih, orang panas banget kok gerahan. Terus si Hendrik, dikeplak sama Hendrik, ini orang parah banget sih, dasar orang Tarsan, kata dia gitu. Orang kedinginan, kegerahan. Udah sih, gue ceritain di tenda, kata dia. Udah, langsung tuh gue cepet tuh, gue udah curiga tuh. Wah, kayaknya udah gak bener nih, kayaknya ada sesuatu yang nah, akhirnya gue cepet tuh nyari ke tenda. Nah, pas gue nyampe tenda, si Ucup langsung, aduh, ngapa Cup? Dalam aja bang, yuk, kata dia. Yaudah, pakai jaket lagi, mulai dingin lagi, dia bilang. Ternyata pas pakai jaket, nah gue tidur nih, udahlah tidurlah buat besok muncak nih. Gue tidur nih, stres kan, ada 2 tenda tuh, tenda gue sama si Julpi nih, si Yanto. Gue bawa 2 tenda. Nah, pas lagi tidur, si Ucup tiba-tiba kegerahan lagi. Panas, dia bilang gitu kan. Weh, lu kenapa Cup? Panas, kata dia. Wah, di situ gue gimana ya, kayak Dik bangun, Dik, si Ucup, Dik. Mas Dik. Itu kenapa si Ucup tuh? Panasan. Ya akhirnya apa ya, kayak diselawatin lah sama Mas Dik itu kan, yang orang Purwokerto. Langsung dingin lagi tuh. Tuh pas malam begini dia tidur nih. Itu mungkin SB lu kali panas. Kagak, orang SB dingin kayak gini, kata dia. Ya udah dah. Udahlah, akhirnya gue paksa buat tidur tuh, Dit. Gue tidur. Nah, si Hendrik nih pas malam, ini cerita di base camp ya, pas di base camp ya. Pas malam dibilang 3:30 kalau nggak salah.
Dia lagi tidur pas madep sini lihat ke apa dah bahan tenda tuh. Tres begitu kan tek. Ada pala yang dilihat sama si Ucup tadi. Pala yang sini ada apinya nih, dia bilang gitu kan. Astagfirullahaladzim, dilihat gitu kan. Langsung gini lagi. Si Mas Dude dibangunin, Mas. Iya, subuh. Padahal subuh masih lama dong, masih sejam lagi. Sholat subuh yuk. Duduk, sholat subuh. Gue gitu kan. Terus siapa dibangunin sih? Orang masih jam 3, gue bilang gitu kan. Lu, hoak aja lu. Tahajud sono, gue bilang gitu kan. Gue tidur lagi tuh, Lid. Nah, gue nggak nge. Pas di situ si Hendrik apa ya, nggak bisa tidur. Dia bilang, dia kepikiran sama yang ini nih, suara yang dari atas tuh masih ramai banget. Ya kan di gunung kan bergema. Iya, benar. Kalau orang udah udah keren banget kan. Kayak di pasar cuman serem. Iya. Seremnya itu dia baca yang apa ya, kejawen gitu kan. Jawa gitu deh. Nah pas pagi nih Lid, itu kalau nggak salah 5:30. Nah kita sholat subuh. Nah itu akhir sidang derajat yang pas pertama gue nyampe tuh masih ada lah ya, kurang lebih segini lah di kobakannya itu. Nah pas gue pagi itu udah kering Lid. Lah gue pengen ngambil air, gue udah kering. Terus kata anak-anak, terus gimana coy buat masak? Ya akhirnya gue belilah di warung itu tuh di depan. Ya biasalah harga gunung, air yang besar tuh harganya kalau nggak salah 25 apa 30 ribu waktu itu kan, gue lupa. Nah gue beli buat masak tuh. Nah si Ucup itu matanya masih ke arah puncak Lid, masih arah ke sana tuh. Cup kita kesana lagi Cup. Dia nggak nyaut, diam aja kan. Weh lu ngapa? Udah jadi bancengan lah tuh, gue ceng-cengin, akhirnya dia ketawa kan. Nah mulai nih gue packing, kalau nggak salah tuh jam 8 pagi tuh. Nah itu masih banyak yang naik Lid. Ada yang turun, ada yang baru naik. Kayak pakaian itu hitam. Ini kayak baju koko warna hitam, pangsit hitam, di sini pakai belangkon gitu kan, kayak Jawa gitu kan. Nah pas gue mau puncak nih lanjut, puncak. Gue lewat lagi nih Harga Dalem. Pas nengok si Ucup, wah panas banget kata dia. Pokoknya dia kalau situ panas, dia bilang panas. Nah si Yanto ini yang orang Cepu nih, yang paling takut di Lawu itu, dia tuh gimana pemikirannya tuh udah, gue harus nyampe puncak, gue mau turun. Kata Tok, sempatan dulu tuh yuk, di sini yuk. Gua nggak mau kata dia, gue nggak mau. Nah, jalannya tuh puncak. Ternyata pengen mampir ke warung Boyem nih, sampai nggak jadi kan, karena si Antonya nggak mau nih. Yang namanya leader kalau udah ngomong, udah nggak usah ya, udah kan nggak usah kan. Nah, akhirnya gue nyampe puncak itu kalau nggak salah jam 10 atau jam 11 gue lupa. Udah agak siang sih, jam 10 deh. Nah sampai si puncak itu si Yanto senangnya minta ampun Lid, karena dia berhasil sampai puncak nih. Dan gue pun foto-foto tuh, ya gue pikir gue udah pernah ke Gunung Lawu tuh waktu itu 2010 sama temen-temen si Kudil pada skateboard. Nah gue ke Lawu udah biasa aja lah, ibarat kata gue udah pernah kesini. Ya udah foto. Nah ternyata setelah rapat di atas kita turun via Cemoro Kandang, lintas nih. Jadi naiknya Cemoro Sewu, ini puncak, turunnya di balik bukitnya kan, Cemoro Kandang, melipir sedikit. Nah di situ si Yanto makin takut. Wah Cemoro Kandang gue belum tahu treknya nih, dia bilang gitu kan. Sedangkan apa ya, dia tuh di situ udah, gue nggak mau macem-macem deh di sini. Gue cuma sampai puncak, turun udah selesai. Nah kita turun nih sampai Cemoro Kandang. Terus pas perjalanan Cemoro Kandang, di situ ada pesta nih, pasar setan nih. Nah si Ucup ini Lid duduk, tiba-tiba gini Lid. Nah si Mas Dude langsung tuh. Cup. Apa ya? Enggak apa Mas. Gitu. Mungkin kalau nggak dibangunin kesurupan kali ya. Udah geleng-geleng gini, bahasa nyinden. Sing nani gitu. Untung dibangun sama Mas Dude. Posisi gue di bawah tuh. Terus gue naik ke atas. Kenapa? Oh si Ucup tiba-tiba nyinden. Wah udah nggak beres nih kan. Yuk jalan cepet deh. Gue jalan nih akhirnya. Gue itu lari kali menurut gue. Jualan cepet, bek, karena leader gue ini Yanto udah panik juga. Dia udah pengen bubur sampai bawah nih, gue udah pengen selesai. Pas turun, gelinding lah gue, Ucup sama si Mas Dudek nih. Pas turunan gini kayak gimana ya, turunan enak Lid, cuman gitu terjal tapi enak buat lari. Jalan cepet, pas jalan cepet gue gelinding nih bertiga, gubrak. Di situ si Yanto mukanya begini, astagfirullahaladzim, apaan? Gue gelinding, gue bangun dong sih, udah pada lecet. Kenapa Mas?
tadi bunyi apaan? Gue pada jatuh. Dia kira itu suara gak jelas Lid, karena tikungan Lid. Jadi tikungan begini, gue jatuh di tikungan. Nah dia sudah sini. Jadi dia ngeliat kalau itu gue debak bertiga jatuh. Dulu istighfarnya gue kaget dong. Pas gue udah ngeliat dia, nah mas, tadi suara apa itu? Suara gue mas pada jatuh. Yang kayak ada itu kan gubrak dinding Lid. Gimana sih dong gini gubrak? Untungnya nggak kenapa-napa sih, alhamdulillah. Nggak sakit sama, nggak kerang, nggak patah lah. Sugesti makin panik kan. Gue tahu nih yang ada di pikiran itu cuma ada dua. Ini bukan gunung yang gue harapin loh, si Yanto itu. Nah pas turun nyampe base camp nih, alhamdulillah itu kalau nggak salah jam 3 sore. Jam 3 sore masih sore banget itu, masih agak siang. Nah nyampe base camp Cemoro Kandang nih, gue disambut sama yang rumah yang gue tempat singgah nih. Gue nggak mau nyebutin nama rumahnya dan nama orang pemilik kan gak enak juga kan. Udah disambut nih naik mobil losbak. Dia kasihan juga sama gue karena kalau gue jalan kaki ke rumah dia kan lumayan jauh tuh. Nah sampai Cemoro Kandang itu udah disambut, akhirnya turun juga mas, ya alhamdulillah pak, salaman tuh. Nah si bapak ini ngelihat si Yanto itu gini gitu, si Yanto bingung dong, gue salah apa gitu kan. Pas liatin begini, tepok, alhamdulillah kata si bapak itu. Iya pak, alhamdulillah pak sampai. Gimana di atas? Ya gitu pak, saya cuma deg-degan aja. Ngeliat apa di atas, diapain kata dia. Alhamdulillah pak, nggak kenapa-napa sih kata dia gitu. Oh alhamdulillah deh ya. Sehat kan? Sehat tuh yang tanya cuma si Yanto doang. Gue kagak. Maksudnya gue ditanya, cuman nggak sedetail itu. Iya. Ya di situ si Ucup sambil ngerokok. Liatin orang cepu lagi tanya-tanya. Oke lu temen, gue leader kayak. Oh kenapa-napa kita juga yang kena gitu kan. Ada kita liatin, gue liatin tuh. Kayak gimana gitu ya? Si Yanto duduk begini. Gitu. Si bapak ya tetap kayak gimana ya? Kayak nggak mau ngobrol tapi ngeliatin si Yanto itu aja. Ya mungkin interaksi kali ya, ada sosok yang ngikutin si Yanto. Nah sampai situ si Yanto langsung pas jam berapa ya, jam 5 nih pengen naik mobil nih menuju rumah si bapak itu. Si Yanto langsung tegar mukanya, yang awalnya diem jadi ketawa-ketawa lagi kan, normal lah seperti semula tuh bocah. Pas normal, nah di mobil nyampe nih rumah, mulai tuh diinterogasi gitu kan, maksudnya dijelasin nih gitu. Nah gue ngomong, pak kemarin pas malam Catur Suro, pas malamnya itu saya pulang di Reper pak, gue bilang itu kan, karena jam berapa ya, jam setengah 2 sampai jam 12 itu udah setengah malam deh. Dijelasin dah, iya mas, jadi itu di acara itu ya kan banyak lah memanggil hal-hal gaib lah, bisa dibilang ritual gitu. Dan gue di mimbar itu gue tanya, pak di mimbar itu apa pak? Oh, gue nggak malam ya, gue nggak tahu ya, karena terus pas pulang pak saya di Reper. Iya mas, jadi kalau datang lagi ke acara kayak gitu sampai selesai usahain. Oh jangan pulang duluan, takutnya kan namanya makhluk banyak tuh, banyak yang ngikutin sampai gitu, sampai rumah gitu ya pak. Berarti sosok yang kayak nyekap saya 4 orang itu pak, itu kali ya? Iya mungkin dia, cuman alhamdulillahnya nggak kenapa-napa kan mas, cuma sesak napas doang. Iya pak, udah kayak mau mati Lid. Gimana sih nih kayak napas di sini Lid? Udah nggak bisa napas. Ya udah besok-besok kayak gitu. Nah dijelasin deh nih masalah si Yanto. Mas Yanto emang udah tahu nggak kalau orang Cepu dilarang ke Gunung Lawu? Ternyata si Yanto udah tahu kisahnya, ya, makanya dia cuman pengen ngomong gak enak kan. Nanti aja deh di lapangan kalau emang gua boleh nggak naik, gua nggak naik gitu kan. Anak-anak aja yang naik nih, karena dia leader jadi dia ya wajib naik. Iya mak, saya tahu pak. Nah kisahnya kan Brawijaya, ya kan dia setelah masuk Islam moksa tuh ke atas kayak naik ke Gunung Lawu, dan keturunan yang di Cepu ini Adipati Cepu. Kalau naik ke Gunung Lawu itu mitosnya kan kalau nggak meninggal sakit nih turun, dan banyak kejadian nih. Ya bisa dibilang si Yanto ini beruntung ya, dan ya gua anggap ya itu mitos dan hanya sekedar mungkin cerita warga atau omong alam ya, kita nggak tahu ya. Tapi yang gua lihat itu di depan mata gua itu, alhamdulillah si Yanto sampai sekarang sehat-sehat aja gitu kan, dan dia berhasil mengalahkan sesuatu yang bikin dia itu takut gitu. Itu ya dua pilihannya Lid. Lu meninggal di atas Gunung Lawu nggak bisa pulang, sama yang satunya itu lu pulang nyampe rumah kalau nggak ya sakit parah, kalau nggak stres. Gitu kan pilihannya. Dan gue bilang, gue tepok, gue refleks ya kan, gila lu bang, kata gue, serem amat sih mitos lu. Itu dia, gue takut naik Gunung Lawu, cuman mau gimana, gue tugas. Ya gue pikir ntar gue di base camp aja dah, anak-anak yang naik nih. Ya ternyata lu nuntut gue buat naik gitu kan. Alhamdulillah, tapi lu di atas gimana? Itu di atas gua, kata dia. Gua di atas, selama di atas. Dia ngomong agak medok Jawanya ya, karena dia orang Cepu. Pas gua di atas tuh,
itu gue disekelilingin banyak banget. Cuman ya gue gimana ya, gue udah pasrah. Kalau emang gue mati di sini ya udah, gitu kan. Dan gue udah pamit sama orang tua gue sama calon istrinya dia, gitu kan. Waduh, udah. Wah, udah paniknya minta ampun itu dia pas sampai bawah. Akhirnya ditenangin sama si bapak itu, udah mas, nanti mas mandi, dikasih tuh kayak air kembang gitu, lihat. Air kembang biar netral lah bahasanya dia, biar netral. Nah, pas banget malam 1 Suro di situ kan. Dan waktu itu gua anggap malam 1 Suro itu isinya mungkin ya 70% itu orang yang mau ritual ke atas. Entah si ibu-ibu, entah bapak-bapak yang paranormal ya bisa dibilang ya. Terus kayak ajudan, anak muda tuh ajudan dia yang nemenin muridnya kali ya. Dan si bapak itu apa ya, ada yang baik ramah, ada yang angkuhnya minta ampun, ditegur pun nggak negur gitu. Dan di pos 4 itu yang sesajen gitu. Jadi yang gue lihat pandangan gue, setiap kayak ada pohon gede dan kayak ada tebing-tebingan, ada tuh kayak batu-batu gede, itu sesajen semua isinya. Dan si bapak itu naruh di situ. Ya gue lihat, sayang banget itu makanan ya kan, kayak nasi kuning gitu, terus pisang apalah kayak gitu sajian. Ih, kata gue sayang banget. Terus ngerokok apa dah, jarum yang warna merah, kretek yang gitu kretek ya. merah tuh, gue lupa, gudang garam merah ya. Wih, kata gue ada apa sih di situ, karena itu 1 Suro dan gue pertama kali naik gunung di 1 Suro, dan itu Gunung Lawu aja kan. Dan gue ke Gunung Lawu udah 4 kali, baru 4 kali sih. 2010 waktu itu ekspedisi, 2012, terus 2014 sama kakak gue berdua, terus 2020 kemarin pas pandemi gue bikin trip tuh terakhir. Jadi baru 4 kali. Dan hal mistis yang paling kenceng itu ya pas ekspedisi, karena satu Suro, 1 Muharram, 2 gue naik sama orang yang pantangan buat naik gunung ini. Nah, itu yang bikin gue barbar sampai ya gue berenam ini udah siap nih. Kalau kenapa-napa sama Sianto, tiba-tiba dia sakit atau stres, nggak pakai lama evakuasi ke bawah. Itu kan puncak bukan segalanya, walaupun ini laporan kan bahasanya buat dokumentasi dari buat sponsor dan kampus. Nah, akhirnya gue bersama udah kokoh tuh. Kalau misalkan nama Sianto, 2 orang wajib sampai puncak, tiban bendera. Yang sisanya evakuasi turun, yang 4 orang nih, nggak pakai lama nih kan. Siap. Nah, alhamdulillah tapi di lapangan Om Tom masih nunggu kita dan nggak ada kenapa-napa dan cuma kejadian itu. Dan ya kayak dia apa ya, ritual di atas itu gua bonus sih, dan gua ngeliat langsung gitu, oh kayak gini tuh ritualnya, dan orangnya tuh kayak gini. Dan gua tanya lihat sama si bapak itu yang punya rumah, Pak, itu kalau orang-orang yang di atas itu ngapain sih Pak di atas? Nah, jadi gini Mas Badru, dia itu punya ilmu nih, kata dia gitu kan. Nah, bisa dibilang kayak paranormal deh. Paranormal, dan dia dapat ilmunya itu di Gunung Lawu nih, gitu. Jadi kalau bahasanya 1 Suro itu pulang kampung. Oh, gitu ya Pak. Jadi di atas ngapain Pak? Ya, apa ya kata dia, mempertemukan makhluk gaib yang di bawah sama dia buat ketemu sama yang asli Gunung Lawunya. Mungkin kata dia gitu kan. Oh, gue mah nggak ngerti ya, cuma oh gitu ya Pak. Saya dapat apa nih Pak? Turun Pak. Gue bercanda tuh lihat. Kali Pak dapat bonus nih, bisa buat pegangan. Gue bercandain sama gue, nggak usah lah Mas pegang-pegangan. Iya Pak, nggak usah lah, gue bilang gitu. Mas gue udah banyak kok, kata dia. Wah, banyak apaan Pak? Itu baik ngikutin. Wah, langsung ucup langsung. Wah Pak, saya masih panas nih Pak. Oke Sob, itu dia cerita pengalaman perjalanan Bang Badru waktu ekspedisi ke Gunung Lawu tahun 2012 ya Bang ya? Iya, 2012. Oh, itu ceritanya horor banget ya, karena 1 Suro, 1 Muharram ya Bang ya? Iya, 1 Muharram. Bang ya, cerita perjalanan. Ya dari beberapa, mungkin ratusan kali gue naik gunung, ya masih ada lah. Baru ya masih kayak Sindoro, belum gue ceritain. Sindoro itu tentang antar pertemanan sih, kayak gitu. Dan Gunung Rinjani masih ada juga. Gunung Rinjani masih ada juga. Nah, coba nih temen-temen horor ya pokoknya hidup gue ya. Temen-temen kalau mau Bang Badru cerita pendakiannya waktu di Rinjani itu nggak kalah horornya ya Bang ya? Kalau Rinjani sih kayaknya gue nggak ceritain karena banyak privacy. Oh gitu. Mungkin Sindoro ya. Sindoro, oke teman-teman. Sindoro next mungkin ya. Komen aja di bawah kalau mau diceritain perjalanan waktu ke Sindoro ya Bang. Iya. Oke, kalau gitu cukup sekian. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari perjalanan Bang Badru ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Lid. Thank you.